Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab atau ABAM episode 337 dari seorang pria di Hong Kong. Salam Bapak Pendeta Erastus, salam kenal. Saya ada ikut doa pagi dengan Pak Erastus beberapa kali. Saya mau tanya, waktu lalu ada almarhum hamba Tuhan dalam guru, saya tidak perlu sebutkan namanya, di khotbahnya mengatakan iblis alias Lucifer jatuh, katanya masih punya akses strip masuk ke hadapan Tuhan di surga untuk menuduh anak-anak Tuhan. Apakah benar? Oke, jawabannya kalau kita melihat kitab Ayub pasal 1, memang setelah iblis jatuh dia belum dibuang. Dia masih ada di surga. Jadi kalau di dalam kitab Perjanjian Lama dikisahkan bahwa dia dibuang di bumi, itu adalah peta dari seluruh perjalanan hidup si oknum ini yang nantinya memang akan dibuang ke bumi. Yaitu ketika darah Yesus ditumpahkan, ya Wahyu pasal 12, dia tidak mendapat tempat lagi di bumi. Ia tidak mendapat tempat lagi di bumi. Sejak itu dia tidak mendapat tempat lagi di surga, tapi dibuang di bumi maksudnya. Jadi sejak Yesus mati, darahnya ditumpahkan, ia tidak mendapat tempat lagi di surga, tetapi dibuang di bumi, bukan di surga, maaf ya. Bukan, maksud saya dia dibuang ke bumi, ya. Dia tidak mendapat tempat di surga, tapi dia dibuang ke bumi. Itu di dalam Wahyu pasal 12 ditulis demikian. Nah, persoalan mengenai ia ada di hadapan Tuhan di surga menuduh anak-anak Allah. Mungkin kalimat anak-anak Allah tidak tepat ya. Menuduh saudara-saudara kita. Kalimat yang benar itu ya. Dia menuduh saudara-saudara kita. Jadi bukan menuduh anak-anak Allah. Itu harus tahu ya. Menuduh saudara-saudara kita. Jadi harus jelas ya. Menuduh atau mendakwa mendakwa saudara ya. Itu yang ditulis di mendakwa saudara kita. Yang saya pahami, yang didakwa bukan anak-anak Allah, tapi saudara-saudara kita. Ada orang-orang yang selama di Perjanjian Lama sebelum Yesus datang menebus dosa, ada 3 yang tidak dibuang ke Hades, yaitu Henok, Elia, dan Musa. Henok, Musa, dan Elia. 3 ini diangkat Tuhan hidup-hidup. Itu di hadapan Allah loh. Di hadapan Allah mereka. Mereka lah yang menurut saya didakwa. Mereka tidak boleh ada di situ. Karena semuanya harus di Hades. Termasuk Samuel, Abraham, dan lain-lain. Jadi tidak heran kalau mayat Musa pun diperebutkan. Ya. Lucifer dan Mikael berebutan mayat Musa. Teks aslinya bukan mayat. Kalau mayat itu petoma. Teks aslinya soma, tubuh. Tubuh Musa yang diperebutkan, saudara. Kenapa? Karena semua orang mati harus dibawa ke dalam Hades. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah memberikan prioritas kepada 3 saudara ini. Dan mereka didakwa siang dan malam. Maka Musa dan Elia tampil bertemu dengan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Dan pasti itu percakapan mengenai kematian Yesus di kayu salib yang akan menebus dosa manusia dan menghentikan dakwaan iblis terhadap saudara-saudara kita itu. Nah ini maksudnya ya. Bukan mendakwa atau menuduh anak-anak Allah, tidak bisa. Anak Allah tidak bisa dituduh ketika darah Yesus sudah menebus mereka, saudara. Nah,
Tetapi memang iblis ini accuser, ya, penuduh, pendakwa. Jadi kalau saudara berbuat salah, minta ampun, masih rasa salah terus, didakwa. Saudara harus percaya Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Itu jawaban saya. Dan secara khusus Anda bisa mendengarkan, mengikuti khotbah-khotbah saya yang menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Oke, dari seorang pria umur 30 tahun, Katolik. Salam Pak Eras yang kuhormati, terima kasih atas pengajarannya selama ini melalui channel Truth ID. Saya mengalami banyak perubahan dalam hal rohani berkat ajaran Pak Eras. Pandangan saya tentang kebenaran, isi Alkitab, cara berdoa dan penyembahan, serta segala sesuatu tentang Bapa dan Yesus berubah drastis. Apa yang saya pahami sejak dulu ternyata banyak yang tidak tepat. Bersyukur sekali ada Pak Eras yang berbaik hati mengajar dan menyatakan kebenaran dengan sangat detail dan tepat sehingga sangat mudah diterima dan dimengerti. Belum pernah saya ketemu pastor atau pendeta yang sebaik dan sehebat Pak Eras dalam menyampaikan kebenaran Alkitab. Terima kasih. Karena itu saya menjadi sangat bersemangat dan memiliki sangat banyak pertanyaan terkait kebenaran. Tapi akan saya tanyakan sedikit demi sedikit supaya tidak merepotkan Pak Eras. Thank you. Pertanyaan saya saat mendengar ada orang baik yang meninggal, Pak Eras berkata kalau beliau pasti sudah berbahagia di surga. Saya jadi bingung Pak, bukankah orang yang meninggal untuk saat ini rohnya berada di dunia orang mati dan baru akan ke surga saat hari penghakiman tiba? Maaf jika saya salah mengerti. Terima kasih sudah membaca chat saya yang sebenarnya udah kesekian kalinya. Tapi mungkin tidak terbaca karena ditimpa chat lain. Wow. Semoga Tuhan memberkati Pak Eras seluruh kru Truth ID. Amin. Ini tidak boleh terjadi kalau sudah beberapa kali sampai tidak terbaca. Ini tidak boleh. Staf saya harus mendengar ini. Saya tidak suka. Karena setiap pertanyaan harus langsung ditanggapi. Saya berharap pertanyaan Anda tidak lebih 1 minggu sudah saya jawab. Jadi kadang atau sering saya bertanya kepada staf saya, ada pertanyaan enggak? Segera saya jawab. Segera saya sediakan waktu untuk menjawab. Begitu. Terima kasih kepada saudara yang bertanya ini ya. Karena ini pertanyaan bukan suatu yang rahasia, ini dari Henry ya. Henry, terima kasih. Perlu saya tegaskan kepada kamu ya bahwa orang meninggal untuk saat ini rohnya berada di dunia orang mati. Betul. Dunia orang mati itu dalam bahasa aslinya itu Hades. Tetapi ada Hades yang nyaman, ada Hades yang tidak nyaman. Kau tahu? Ya. Sejak Yesus menebus dosa manusia, Yesus bisa menyediakan Firdaus. Jadi dia berkata kepada penjadi sebelahnya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu belum surga. Firdaus dalam bahasa Yunaninya paradeisos, artinya park garden, taman. Dalam bahasa Aramnya pardes, artinya juga park atau garden. Nah, ada tempat yang nyaman di dunia orang mati itu. Nah, orang percaya akan ada di tempat yang nyaman. Ya, itu belum surga sebenarnya. Nah, kalau saya berkata orang baik pasti masuk surga itu nanti. Nah, kan masalah waktu sudah tidak ada persoalan lagi. Begitu orang meninggal dunia kan sudah tidak ada lagi urutan waktu sekarang, besok, nanti. Pokoknya ya sudah selesai perjalanan waktu itu. Tetapi memang sebelum Yesus datang ke dunia, menjemput orang percaya, Firdaus maksud saya surga itu belum ada, belum terselenggara. Sekarang sudah ada surga, sudah. Tetapi yang di surga hari ini adalah orang-orang yang telah mengalami kebangkitan yang pertama.
Waktu Yesus bangkit, dia membawa tawanan-tawanan. Siapakah itu? Orang-orang saleh. Seperti Abraham, Yusuf, Daud, Samuel. Itulah orang-orang saleh yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Yang Alkitab mengatakan mereka menampakkan diri di kota Yerusalem, di kota suci maksudnya Yerusalem. Dan mereka orang-orang yang sudah mengalami pengangkatan pertama atau kebangkitan. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus dan kemungkinan merekalah 24 tua-tua di sekitar tahta Allah tersebut. Ini kemungkinan, tidak pasti. Tapi kalau buat saya menganggap itu pasti. Kalau bagi saudara ragu-ragu, jangan. Jadi surga yang dimaksud Alkitab itu nanti setelah kebangkitan, semua orang memiliki tubuh kebangkitan. Sekarang belum ada yang memiliki tubuh kebangkitan kecuali orang-orang saleh yang dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Oke? Itu maksudnya. Jadi pertanyaan, jadi bingung Pak, bukankah orang meninggal untuk saat ini rohnya berada di dunia orang mati? Betul. Tapi dunia orang mati yang nyaman, baru akan ke surga saat hari penghakiman tiba. Betul. Jadi kalau saya mengatakan beliau pasti sudah berbahagia di surga, maksudnya itu adalah pasti sudah di tempat yang nyaman. Ya, seringkali hadis yang nyaman itu ya seperti surga. Ya, nyaman, tempat yang nyaman. Oke. Terima kasih. Salam Pak Eras, pertanyaan ketiga nih ya. Selamat pagi, ini pagi waktu menulis ini. Maaf baru mau bertanya Pak, Bapak kan akhir-akhir ini dalam akhir khotbah berkata berbahasa roh dengan benar. Yang saya mau tanyakan Pak, haruskah kita berbahasa roh Pak? Tidak. Karena ini karunia, ada orang yang diberi, ada yang tidak. Tapi yang sudah diberi berbahasa roh, berbahasa roh lah. Paulus juga mengatakan aku suka kalau kalian berbahasa roh. Jadi ya berbahasa roh lah kalau mendapat karunia. Dan Paulus juga mengatakan kejar semua karunia termasuk bahasa roh. Tapi utamakan kasih. Dan seperti apa bahasa roh yang benar sesuai firman Tuhan Pak? Ya ini tidak bisa saya uraikan di sini. Karena ini hanya bisa diketahui melalui karunia membedakan roh. Jadi kalau orang berbahasa roh yang benar, bagi orang yang bisa membedakan roh, tahu ini benar. Kalau orang berbahasa roh yang salah, tahu ini bahasa roh yang salah. Ya, kalau orang menyampaikan berbahasa roh yang salah, orang yang punya karunia yang membedakan roh bisa tahu. Kalau orang mengucapkan bahasa roh yang palsu, orang yang berkarunia membedakan roh tahu. Tapi tidak bisa dijelaskan. Apakah yang diformat dalam pikiran itu boleh Pak? Apakah yang diformat dalam pikiran itu boleh Pak? Maksudnya apa ya? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar Truth ID, amin. Apa maksudnya ini ya? Apakah yang diformat dalam pikiran itu boleh Pak? Begini, kadang-kadang kita itu begitu pedih, hati kita atau begitu sukacita, kita ingin mengucapkan kalimat, Bapa, aku bersyukur. Tapi yang keluar itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa manusia, bahasa roh. Itu bahasa antara kita dengan Allah. Jadi tidak bisa diformat di dalam pikiran. Yang mengucapkan bahasa roh itu bukan Roh Kudus kita. Nah, makanya kita harus tenang, teduh. Nanti kalau kita memang diberi karunia bahasa roh akan muncul sendiri. Ya, saya kira itu jawaban saya. Nanti secara khusus mungkin kita akan bahas mengenai bahasa roh. Ya, jangan takut mengucap bahasa roh, tapi juga jangan sembarangan. Pertanyaan keempat, Salam Pak Eras, saya ibu rumah tangga usia 52 tahun. Saya sudah 2 tahun mengikuti ibadah online Bapak. Saya sudah banyak diubah karena mendengarkan khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Yang saya mau tanya begini Pak. Suami saya nggak suka kalau saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak karena dia pernah melihat atau menonton khotbah Bapak di YouTube. Ada yang mengatakan ajaran sesat Pak. Padahal saya lihat nggak ada yang sesat. Memang sepertinya video itu dipotong-potong Pak atau mungkin diedit-edit.
Sekarang suami saya nggak betah di rumah karena mendengar saya setiap hari memutar video khotbah Bapak. Malah sekarang sudah pergi dari rumah bawa pakaiannya, katanya takut ikut sesat, Pak. Yang saya mau tanya, Pak, bagaimana harus saya perbuat, Pak? Sekian pertanyaan saya, Pak. Semoga Bapak sudi menjawab pertanyaan saya dan semoga Bapak dan keluarga saya selalu terima kasih. 100% kalau dia keluar rumah gara-gara khotbah saya itu pasti tidak. 100% pasti tidak. Hanya menjadikan itu alasan. Dan menurut saya, suami ibu tidak lurus hidupnya. Ya. Tidak lurus hidupnya. Karena kalau suami ibu lurus hidupnya, suami ibu akan mendengar khotbah. Kalau bukan khotbah, khotbah orang lah, tidak apa-apa. Ya. Dan kalau lurus hidupnya, dia tidak akan meninggalkan rumah gara-gara ibu mendengar khotbah saya yang katanya sesat. Ya, banyak orang yang mendengar khotbah saya diberkati dan bersaksi diubah. Pasti ada alasan lain mengapa ia meninggalkan rumah ibu. Saya tidak tahu ibu punya rumah tidak, punya anak tidak ini. Sudah usia 52 tahun biasanya sudah punya cucu. Atau hampir punya cucu. Anak-anak sudah dewasa biasanya. Ibu, ya saran saya, jangan banyak bicara. Jangan mencari. Bapak di mana suruh pulang, jangan. Anda suruh dia pulang, percuma kalau hatinya masih di tempat lain. Nanti ibu akan tahu apa yang dilakukan suami ibu ini. Dan ibu siap-siap ya, mendengar berita atau melihat langsung apa yang dilakukan suami ibu. Siap-siap, artinya tabah. Ya, tabah saja. Ibu jangan mengkhotbahin suami, tapi tunjukkan bahwa kelakuan ibu berubah dengan mendengar khotbah yang melalui Truth ID itu. Selamat berjuang, Bu. Tuhan memberkati ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pria usia 28 tahun, Medan. Salam, Pak, mau bertanya, Pak, sekarang lagi rame-ramenya soal mencari uang melalui trading online. Apakah trading itu diperbolehkan bagi orang Kristen atau tidak, Pak? Karena kan trading itu dapat menghasilkan uang dalam hitungan menit tanpa kita harus bekerja. Terima kasih, Pak, Tuhan memberkati. Apakah ini masuk judi atau tidak, Pak? Segala sesuatu yang dilakukan tanpa usaha yang proporsional itu patut dicurigai. Saya tidak boleh sembarangan mengatakan dosa atau tidak. Tetapi kalau saya jadi Anda, saya tidak lakukan ini. Saya tidak lakukan ini. Sebab ini sangat besar unsur gamblingnya. Unsur spekulasinya. Lebih baik Anda investasi untuk yang lain. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. Oke, pertanyaan berikut. Pertanyaan ke-6 ya. Shalom, saya ingin menanyakan. Istri saya jual kosmetik murah tanpa ada balai POM di pasar. Suatu ketika digerebek sama oknum polisi. Terus diminta uang 30 juta dan tidak mau kurang. Sehingga istri pinjam uang di rentenir 30 juta dengan bunga 20% per bulan. Berjalan beberapa bulan akhirnya utang istri kiri kanan pinjaman mencapai 70 juta lebih. Setelah istri tidak bisa lagi membayar atau jalan buntu, malam hari dia bertekuk lutut di depan kaki saya sambil menangis dan cerita semuanya. Saya kaget dan marah besar. Soalnya dari awal tidak pernah cerita tentang jualan kosmetik. Lalu saya bertengkar hebat dan saya mau cerai. Istri bilang ke saya hutang istri wajib suami bayar. Kan walaupun suami tidak tahu apa-apa, apakah betul omongan istri itu, Pak? Kalau saya jadi Anda, saya bayar hutang istri. Itu kegagalannya. Setelah itu beri dia peringatan keras untuk tidak melakukan hal yang sama. Menjual barang yang tidak ada izin POM-nya. Ya. Ini saya sedih nih, ada oknum polisi terus diminta uang 30 juta. Lalu istri masih jual
barang itu kali, ya. Tapi ini sebenarnya terjadi di dunia manapun, bukan hanya di Indonesia. Ini kalau ada polisi yang mendengar saya, jangan melakukan hal ini, ya. Nggak boleh. Ambil uang dengan cara demikian itu merusak harga diri, mengingkari janji jabatan. Keluarga kita yang makan dari uang macam itu bisa sakit perut, bisa terkutuk, ya. Jangan. Bekerjalah dengan benar, ya. Oke. Ini suami dengar saya bayar punya utang istri. Kalau baru kali itu Anda baru tahu kok Anda kok begitu sih. Bayar, bantu dia, tunjukkan cinta kasihmu, belas kasihani istrimu. Setelah itu beri peringatan keras, jangan lagi lakukan hal yang sama. Pasti istri tidak berani cerita karena takut. Mestinya istri yang baik dan suami yang baik itu bisa membicarakan hal bersama. Ini kalian sudah putus hubungan ini. Artinya tidak memiliki hubungan suami istri yang proporsional, udah ngawur. Ayo bangun lagi rumah tangga yang baik, ya. Ayo bangun lagi rumah tangga, rekonsiliasi lagi, ya. Kasihan anak-anakmu kalau suami istri di kondisi seperti ini. Ini kondisi bubar ini. Secara fisik betul belum, secara batin sudah mulai bubar. Mestinya apa yang dilakukan istri suami tahu atau sebaliknya. Apalagi ada masalah-masalah seperti ini, ya. Oke. Keduanya harus tahu. Harus sepenanggungan. Namanya juga suami istri, ya. Sepenanggungan. Pertanyaan kedua, apakah bisa dikremasi? Apakah jenazah bisa dikremasi? Bisa. Bisa sekali. Apakah Hades, pertanyaan ketiga, tempat penyiksaan itu berada di bawah laut? Hades itu bukan tempat penyiksaan. Hades itu artinya dunia orang mati. Memang ada dunia orang mati yang mengerikan, tapi ada dunia orang mati yang nyaman atau Firdaus. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Sedangkan Taman Firdaus sudah pindah naik ke atas bumi, surga, setelah Tuhan Yesus bangkit. Firdaus itu bukan nama tempat. Firdaus itu bicara soal suasana, seperti taman. Itu generic name, sebuah tempat. Tetapi kalau Suropati, Taman Mini, Taman Ancol itu nama. Firdaus itu taman artinya, garden. Dari bahasa asli paradeisos, itu bahasa Yunaninya, bahasa Aramnya pardes. Jadi di Hades itu juga ada Firdaus, artinya tempat yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Sedangkan Taman Firdaus udah pindah naik ke atas bumi, tidak. Surga itu Firdaus, betul. Firdaus lebih menunjuk kepada suasana, ya. Surga itu nanti, ya, bagi kita manusia setelah kebangkitan kita ditaruh di Firdaus. Di surga maksudnya, yang nyaman. Nah sekarang apakah sudah ada surga? Ada. Surga di atas tempat Tuhan Yesus, ya, dan Allah Bapa berada. Sudah ada. Saya ulangi, apakah Hades dalam kurung tempat penyiksaan itu berada di bawah laut? Kita tidak tahu di bawah laut atau di bawah gunung. Yang jelas Hades itu adalah dunia orang mati. Ada yang nyaman, tidak nyaman. Yang nyaman namanya Firdaus. Oke? Sedangkan Taman Firdaus itu udah pindah naik ke atas bumi. Oh, maksudnya begini, ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia tidak bisa menjadi tempat yang nyaman lagi. Bukan Firdaus. Kalau ada kalimat sedangkan Taman Firdaus sudah pindah naik ke atas bumi atau surga setelah Yesus bangkit. Ini teori, ini tidak benar, ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Erastus pada waktunya untuk menjawab pertanyaan saya, ya. Oke, atas waktunya. Makasih. Thank you. Ya, oke. Oke. Pertanyaan ketujuh. Salam Om Era, saya pemuda umur 21 tahun.
Saya sangat senang mengenal Om Eras lewat khotbah-khotbah Om Eras dan saya sungguh diberkati. Saya seorang gay, Om, dan ini menjadi pergumulan saya sampai saat ini agar saya bisa bebas dan dapat menyenangkan Bapak sepenuhnya. Saya memiliki pacar gay juga, Om, dan tentu dia Kristen juga seperti saya. Kami sudah menjalani hubungan 5 bulan. Saya sudah pernah coba putusin hubungan ini dengan dia, Om, tapi dia bertahan dengan alasan dia berubah karena kenal dengan saya. Dia semakin dekat dengan Tuhan karena saya. Dia banyak belajar firman Tuhan dari saya. Memang benar, Om, selama kami pacaran, saya selalu ajarin kebenaran firman Tuhan ke dia. Walaupun saya masih bergumul dengan keadaan saya saat ini, seperti ini. Dan akhirnya saya nggak putusin hubungan ini. Kami coba buat komitmen jalanin hubungan layaknya sahabat, no sex, saya bilang. Dan dia setuju. Saya sering ajak dia ngobrol tentang Tuhan dan entah kenapa pembicaraan ini nyambung terus, Om. Saya bilang ke dia suatu saat kita bakalan hidup di LB3, jadi kita harus hidup benar-benar di mata Tuhan. Saya bilang juga ke dia kita harus sampai di titik kita mencintai Tuhan lebih dari semuanya. Saya sungguh sedih, Om, dilema. Saya sering obrolin ini ke Bapak tentang hal ini, Bapak Surgawi ya. Saya berharap dapat jawaban dari Om apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Om Eras, saya selalu doain saya biar saya ketemu Om Eras di LP3. Saya sungguh semangat ingin pulang. Aduh nak, kamu usia 21 tahun sudah begini hebat ya. Kamu benar-benar telah menyerap suara kebenaran dengan baik. Benar-benar kamu diberkati Tuhan ya. Tapi keadaanmu gay. Yang pertama, berdoa agar kamu kembali normal. Berdoa supaya kamu proporsional ya, ideal. Tuhan bisa mengubah. Mujizat masih ada. Yang kedua, walaupun kamu punya komitmen no sex dengan temanmu, sebaiknya dibuat batas. Bergaulah dengan sebanyak mungkin, jangan membuat hubungan eksklusif. Dan ini akan memberi peluang atau pemicu kamu melakukan lagi hubungan seks dengan cara G ya. Sebaiknya kamu harus membuat jarak. Meninggalkan sama sekali orang itu tidak, tetapi dekat sekali juga tidak. Say hello as a friend, as a brother in Christ. Saya khawatir masih dekat dengan dia, kamu masih ada gairah yang tidak proporsional. Ajak dia untuk berjuang sama-sama menjadi manusia yang normal. Saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, nak. Dalam nama Yesus Kristus kamu bisa kembali normal. Ya, oke. Tapi saya salut kamu memiliki pengertian yang begini luar biasa sebagai orang muda. Kamu mau ketemu saya di LB3, puji Tuhan. Kalau kamu di Jakarta, kamu masih bisa temuin saya. Karena saya di Arta Gading lantai 3 dan 5. Sudah on site. Ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.